Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Sari Batubara dari kelas A reguler akan membahas sejarah India pada masa kuno. Sejarah India dimulai dari peradaban lembah Indus yang menyebar di bagian barat laut benua India dari tahun 3300 sampai 1700 sebelum Masehi. Peradaban zaman perunggu runtuh di pertengahan milenium kedua sebelum Masehi dan diikuti dengan zaman besi India. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, Mahavira dan Gautama Buddha lahir. Sebagian besar anak benua India ditaklukkan oleh Kekaisaran Maurya selama abad ke-4 dan ke-3 sebelum Masehi. Sejak abad ke-3 sebelum Masehi, seterusnya sastra praktik dan Pali di utara dan sastra Sangam Tamil di India Selatan dimulai berkembang sangat bagus. Bajawats berasal dari India Selatan pada abad ke-3 sebelum Masehi dan diekspor ke luar negeri selama periode klasik. Sebagian bagian India diperintah oleh banyak dinasti selama 1500 tahun berikutnya. Di antaranya Kekaisaran Gupta. Periode ini ajaran Hindu mengalami kebangkitan agama dan intelektual. Dikenal secara klasik sebagai zaman kemasan di India karena pada zaman ini di India itu matematika sangat berkembang. Selama periode ini aspek peradaban, administrasi dan budaya agama India, Hindu dan Buddha menyebar di bagian besar Asia. Sementara kerajaan di India Selatan memiliki hubungan bisnis maritim dengan Timur Tengah dan Mediterania. Pengaruh budaya India tersebar di banyak bagian Asia Tenggara yang menyebabkan berdirinya kerajaan terindianisasi di Asia Tenggara atau India Raya. Pada abad ke-7 dan ke-11 munculnya negara tripartit yang berpusat di Connaught yang berlangsung selama lebih dari 2 abad, yaitu dinasti Pala, dinasti Rashtrakuta, dan dinasti Gurjara Paratihara. India Selatan terjadi kebangkitan berbagai kekaisaran. Sejak dari pertengahan abad ke-5, terutama dinasti Chalukya, dinasti Chola, Pallava, Kera, Pandayan, dan Cakulaya Barat. Dinasti Chola menjadi kekaisaran yang paling kuat, menaklukkan selatan India dan berhasil menginvasi Asia Tenggara. Sri Lanka, Maladewa, dan Benggala pada abad ke-11. Pada periode awal abad pertengahan, matematika India termasuk pertengahan angka Hindu kelak mempengaruhi perkembangan matematika dan astronomi di dunia Arab. Islam tiba di negara ini pada tahun 712. Menaklukkan Islam membuat terobosan pembebasan Afghanistan dan Sind modern. Sejak abad ke-8 diikuti oleh invasi Mahmud Ghazani. Kesultanan Delhi didirikan pada 1206 Masehi oleh bangsa Turki yang memerintah bagian utama dari anak benua India Utara. Pada abad ke-14 awal tapi menurunkan pada abad ke-14 akhir. Dan kemudian munculnya Kesultanan Deccan, Kesultanan Bengal, dan kaya juga muncul sebagai kekuatan global utama dunia yang berlangsung selama 3 abad. Periode ini juga menyaksikan munculnya beberapa negara Hindu yang kuat seperti Kekaisaran Vijayanagara dan negara Mewar di Rajput. Abad ke-15 munculnya Sikh periode modern awal dimulai pada abad ke-16 ketika Kekaisaran Mughal menaklukkan sebagian besar anak benua India, menandakan proto-industrialisasi menjadi ekonomi global dan kekuatan manufaktur terbesar dengan PDB nominal yang bernilai berempat PDB dunia lebih tinggi dari kombinasi PDB Eropa. Mughal mengalami penurunan terhadap pada awal abad ke-18, memberikan kesempatan bagi Maratha, SLKM, Mysore, Nizam, dan Nawab dari Bengal untuk melakukan kontrol atas wilayah besar di anak benua India. Pembantaian Sikh tahun 1762 itu terjadi di bawah pemerintahan
bermarkas di Lahore untuk membinasakan Sikh, di mana 30.000 orang Sikh terbunuh. Pembantaian serupa kembali terjadi pada tahun 1746. Dari pertengahan abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19, sebagian besar wilayah India secara bertahap itu dinegosiasi oleh East India Company, sebuah perusahaan dagang yang bertindak sebagai kekuatan berdaulat atas nama pemerintahan Inggris. Ketidakpuasan terhadap aturan perusahaan di India menyebabkan pemberontakan India tahun 1857 yang mengguncang bagian utara dan tengah India dan menyebabkan pembubaran perusahaan. India kemudian diperintah oleh langsung mahkota Britania dalam bentuk Kemaharajaan Britania. Setelah Perang Dunia I, kemudian perintah langsung oleh mahkota Britania dalam bentuk Kemaharajaan Britania setelah Perang Dunia I. Perjuangan nasional untuk kemerdekaan diluncurkan oleh Kongres Nasional India yang ditampilkan oleh Mahatma Gandhi. Perjuangan nasional untuk kemerdekaan diluncurkan oleh Kongres Nasional India yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi. Kemudian Liga Muslim seluruh India akan mengadvokasikan negara bagian mayoritas Muslim yang terpisah. Kerajaan India Britania dibagi pada Agustus 1947 menjadi Dominion India dan Dominion Pakistan. Masing-masing memperoleh kemerdekaannya. Di semua itu akan dibagi dan secara terpisah. Setelah penantian panjang pada tanggal 15 Agustus 1947, India merdeka dari Britania Raya dan Nehru terpilih sebagai Perdana Menteri India yang pertama. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas sejarah India pada masa Madhya Pertengahan. Zaman Madhya sering disebut dengan zaman pertengahan. Pada abad ke-8, pedagang-pedagang Islam dari Asia Barat datang ke India. Pengaruh agama dan kebudayaan Islam meluas ke seluruh India, dan pada abad ke-18 berdirilah Kesultanan Delhi yang melahirkan suatu dinasti Islam di India selama beberapa abad lamanya. Berdirinya Kesultanan Delhi pada abad ke-13 ini dalam sejarah India dianggap sebagai permulaan zaman pertengahan dan dimulainya zaman Mughal. Pada abad ke-14, 13, 14, dan 15 tersebut, India menyaksikan lahirnya pujangga-pujangga besar seperti Amir Khusrau dan raja-raja besar yang telah memerintah India dengan arif dan bijaksana seperti Akbar memerintah dengan arif. Memerintah disebut juga sebagai The Great Mughal Empire. Jahan dua orang raja Mughal yang sangat terkenal. Sejarah India pada masa modern atau masa kini. Zaman modern ditentukan zaman penjajahan yang ditandai kehadiran dari orang barat. Pertama yang menginjakkan kakinya di India adalah Vasco da Gama pada bulan Mei tahun 1498 di Calicut, tetapi ia diulanginya pada tahun 1501 dan berhasil mendirikan tempat kedudukan bagi Portugis dan Kananore, Cochin dan Kaliku. Bangsa-bangsa barat lainnya seperti Spanyol, Belanda, dan Inggris berturut-turut datang ke India dengan maksud yang sudah cukup terkenal dalam sejarah bangsa-bangsa barat Asia. Sejak kemerdekaannya, India beberapa kalinya mengalami konflik bersenjata dengan negara-negara tetangganya, yaitu antara lain negara RRC tahun 1962 mengenai soal perbatasan dan dengan Pakistan tahun 1971 yang berakhir dengan perubahan status Pakistan Timur menjadi negara Bangladesh. Baik, di sini saya akan membahas mengenai sejarah Pakistan juga ya. Sejarah Pakistan pada masa kuno atau masa lalu, nama Pakistan berasal dari Urdu kata Pak berarti murni dan Stan artinya negara. Hal ini hampir 2 kali ukuran California sedangkan dataran tinggi utara dan barat Pakistan berisi Karakoram yang menjulang tinggi dan menunggu Pamir yang meliputi beberapa puncak tertinggi di dunia.
Setelah barat dan gurun dan hamparan dataran aluvia, Punjab dan Sind berbohong ke timur 1000 mil panjang sampai 1600 km. Sungai Indus dan anak sungainya mengalir melalui negara dan wilayah Kashmir ke Laut Arab. Sejarah Pakistan pada Masya Madya atau pertengahan mengenai Pakistan adalah salah satu dari dua pengurus negara asli untuk British India yang dipartisi garis agama pada tahun 1947 selama hampir 25 tahun. Setelah kemerdekaan terdiri dua wilayah yang terpisah, Pakistan Timur dan Barat, tetapi sekarang hanya terdiri dari sektor Barat. India dan Pakistan telah mengklaim wilayah Kashmir, wilayah sengketa. Ini menyebabkan perang pada tahun 1949 sampai 1965, 1971, 1999 dan tetap belum terselesaikan hari ini. Sejarah Pakistan pada masa modern atau masa kini. Saat pemilu pertama Pakistan di bawah pemerintahan sipil terjadi di Maret 1977 dan kemenangan besar pertama Partai PPP Bhutto Rakyat Pakistan dikecam sebagai penipuan. Sebuah pasang naik protes kekerasan dan kebuntuan politik menyebabkan kudeta militer pada 5 Juli oleh Jenderal Muhammad Ziaul Haq. Bhutto diadili dan dihukum untuk 1900 untuk kemenangannya sendiri. Tahun 1974, pembunuhan lawan politik, dan meskipun protes seluruh dunia, ia dieksekusikan pada tanggal 4 April tahun 1979, menyentuh kesusahan oleh para pendukungnya. Dia mengatakan dirinya sebagai presiden pada tanggal 16 September tahun 1978 dan diperintah oleh hukum perang sampai 30 Desember. Presiden Musharraf, beliau memperpanjang jabatan pada saat tahun 2002. Pemilih sangat menyetujui referendum untuk memperpanjang kelompok-kelompok Musharraf presiden 5 tahun. Bagaimanapun, pemungutan suara marah menantang partai politik dan hak asasi manusia yang mengatakan proses itu dicurangi. Pada bulan Agustus, Musharraf meluncurkan 29 amandemen konstitusi yang memperkuat cengkraman pada negara. Masa politik akhir kuasa Musharraf. Pada bulan Maret tahun 2007, Presiden Musharraf ditangguhkan Ketua Mahkamah Iftikhar Muhammad Qadri menuduhnya menyalahgunakan kekuasaan. Nepotisme pendukung Qadri yang mengambil jalan sebagai proses mengklaim langkah itu bermotif politik. Pada bulan Mei, 39 orang tewas Karachi ketika duel aksi. Mereka yang mendukung Qadri dan lain-lain dari pemerintahan berubah menjadi kekerasan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas sejarah Bangladesh pada masa kuno. Mengenai sejarah negara Bangladesh, kita akan mengupas terlebih dahulu mengenai makna hakiki dari negara Bangladesh di pantai utara Teluk Benggala yang dikelilingi oleh India dengan perbatasan bersama kecil dengan Myanmar. Di negara-negara ini merupakan lahan sungai dataran rendah dilalui oleh rakyat cabang dan anak sungai dari Sungai Gangga dan Brahmaputra. Sungai mengenai pemerintahan yang sekarang yang disebut dengan Bangladesh adalah bagian dari wilayah sejarah Bengal, bagian timur laut dari benua India. Pakistan Barat dan Pakistan Timur disatukan dengan agama Islam, tetapi rakyat ini dipisahkan oleh budaya, ciri-ciri fisik dan agama. Tak 1000 mil dari wilayah India, pembentukan dari Bangladesh independen. Ketegangan antara Pakistan Timur dan Barat dari awal karena geografis, ekonomi, dan budaya. Perbedaan besar
Mereka Pakistan Liga Awami adalah partai politik yang didirikan oleh Bengali Nasional Sheikh Mujibur Rahman pada tahun 1949 yang berusaha mendekatkan dirinya dari Pakistan Barat. Meskipun 56% populasi tinggi di Pakistan Timur Barat memegang bagian terbesar kekuasaan politik dan ekonomi. Sejarah Bangladesh pada masa modern atau masa kini adalah setelah Rahman menjadi presiden ketiga untuk dia di kantor protes harian pecah di Dhaka pada Februari 2013. Setelah pemimpin Jamaat Islam, partai Islam terbesar di Bangladesh, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan kejahatan perang karena perannya dalam pembunuhan diperkirakan 1 juta Bengali selama perang. Rahman juga meninggal di kantor Abdul Hamid. Pembicara dari Parlemen Nasional ditunjukkan pejabat presiden pada tanggal 14 Maret 2013. Kematian Presiden Rahman, Perdana Menteri Sheikh Hasina mengatakan bahwa itu adalah kerugian permanen pada agama dan rakyat. Bangunan pabrik runtuh, ratusan membunuh. Pada tanggal 24 April tahun 2013, bangunan pabrik besar di Dhaka runtuh dan menewaskan sedikitnya 900 pekerja. Ratusan lainnya hilang di runtuhan bangunan lainnya. Nah, dikenal sebagai Rana, pelajar pabrik-pabrik dalam gedung membuat pertikaian untuk pengecer Eropa dan Amerika seperti JC Penney, Kato Fashion, Benetton, dan lain-lain. Bangladesh adalah yang kedua Cina sebagai eksportir garment terkemuka di dunia selama 5 hari. Tim penyelamat bekerja untuk menemukan korban selama di puing-puing. Baik, sekian dari pemaparan materi dari saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.